Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Alfatar Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial, saya akan sharing atau berbagi terkait Google Classroom. Ikuti video ini sampai dengan selesai ya. Oke, adapun langkah yang pertama, kita masuk dulu ke Google Chrome. Dalam hal ini browser yang saya pakai adalah Google Chrome. Untuk teman-teman yang belum mempunyai email, maka silahkan membuat email terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat email. Kita lanjut untuk membuat kelas. Nah, caranya adalah dengan cara kita login terlebih dahulu. Kita masukkan email ya. Setelah itu masukkan password. Oke, setelah kita masuk ke email, maka secara otomatis di sini akan ada gambar atau image yang tertera adalah foto profil email kita. Nah, setelah kita sudah login, maka kita akan menuju titik 9 ini ya, menu. Lalu kita pilih, kita scroll ke bawah, kita pilih Google Classroom atau Classroom. Kita klik. Selanjutnya apakah kita ingin melanjutkan dengan menggunakan email yang kita gunakan ya, maka kita klik lanjutkan. Nah, masih kosong ya teman-teman ya. Di sini karena ini masih baru, email yang masih baru, maka saya akan membuat kelas Google Classroom ya. Caranya yaitu dengan cara mengklik. Yang pertama, gabung ke kelas ini adalah untuk siswa. Sedangkan kita atau bagi teman-teman seorang guru, maka di sini klik yang buat kelas. Selanjutnya ada persetujuan ya yang harus disetujui. Di sini kita checklist lalu klik lanjutkan. Nah, di sini saya akan mengisikan untuk nama kelas agar nanti terpampang pada header atau judul ya. Ini akan terlihat oleh siswa. Nah, di sini misalkan saya contohkan 10 TKJ 1, lalu dalam kurung diberi nama guru. Misalkan gurunya saya contohkan di sini Alfatar Sugiarto. Selanjutnya pada bagian ini adalah bagian ini untuk saya isikan adalah tahun pelajaran 2021-2022. Lalu mata pelajaran yang kita ampu, misalkan contoh desain grafis misalkan. Lalu untuk ruang di sini kita akan isi 10 TKJ 1 ya. Untuk ruang dan nama kelas ini kita isi yang sama. Lalu selanjutnya adalah klik buat. Oke, sudah jadi teman-teman. Ini adalah kelas yang kita buat untuk Google Classroom. Nah, di sini tugas kita selanjutnya adalah melihat tugas ya, masih kosong. Lalu di sini anggota. Nah, di sini anggota hanya masih saya untuk siswa dan ada tab nilai yang masih kosong. Di sini kita lihat untuk kelas masih ada satu kelas. Saya akan menambahkan, tapi sebelum saya menambahkan kelas-kelas yang ada, saya akan berbagi di sini untuk memberikan atau bagaimana cara memberikan link kepada siswa atau memberikan kode kelas kepada siswa. Di sini saya klik kelasnya, lalu di sini ada kode kelas yang ini kita akan tampilkan. Klik. Nah, di sini jika kita ingin membagikan dengan menggunakan kode, maka di sini klik kanan lalu klik salin.
Nah, setelah kita salin, maka kita bisa bagikan dengan menggunakan apakah itu WA, apakah itu dengan menggunakan SMS. Silahkan bagaimana cara untuk membagikan dengan apakah itu dengan menggunakan media sosial yang teman-teman sudah gunakan dengan anak-anak. Tapi biasanya di situ adalah grup WA yang sudah bersama siswa-siswinya atau anak-anak didiknya. Nah, di sini ya. Lalu langkah kedua atau cara kedua, untuk jika kita ingin mengundang siswa, bisa juga menggunakan link. Yang di sini kita masuk ke anggota, lalu ada tanda plus ini undang siswa, kita klik. Lalu di sini kita kopikan link, ya. Kita kopikan link, dan link ini dibagikan ke grup WA, dan ini adalah link. Silahkan untuk bagikan ke grup WA teman-teman sekalian. Lalu bagaimana kalau jika gurunya itu lebih dari satu ataupun dia tim teaching? Nah, maka untuk yang bagi guru yang tim teaching, maka di sini ada tombol plus, ya. Di sini kita ketikkan nama ataupun email guru tersebut. Ya, di sini teman-teman harus tahu email dari guru pendamping ataupun guru yang tim teaching tersebut. Nah, itu kita masukkan di sini, lalu kita klik undang. Maka secara otomatis pada email guru tim teaching kita itu akan ada email yang masuk, lalu beliau untuk masuk ke dalam kelas yang kita sudah buat. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat kelas sebanyak 3. Oke, baik teman-teman, ini 3 kelas yang sudah saya buat. Mudah-mudahan tutorial untuk membuat kelas sampai di sini, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kita lanjut dengan memberi topik pada setiap tugasnya nanti. Nah, jadi langkah awal ini kita akan memberi topik setelah kita membuat kelas. Caranya yaitu kita klik pada kelas, lalu di sini kita klik tugas kelas. Lalu di sini masih kosong, kita klik buat, kita klik topik. Misalkan di sini topiknya adalah misalnya absensi, tambahkan. Lalu saya akan buat lagi topik materi. Lalu saya akan buat di sini sebanyak 3 atau 4. Misalkan di sini tugas. Lalu selanjutnya satu lagi, misalkan boleh ya, evaluasi misalkan. Nah, jadi nanti kita bisa mengelompokkan dari semua yang telah kita buat. Misalkan untuk kita buat absensi, ini kita kelompokkan di absensi semua. Untuk materi kita kelompokkan di materi semua, untuk tugas kita kelompokkan di tugas semua, dan seterusnya. Nah, di sini untuk pengelompokannya atau penempatannya bisa teman-teman geser ya. Nah, di sini absensi letaknya di atas, lalu materi nomor 2, lalu tugas nomor 3, dan evaluasi. Nah, seperti ini cara membuat topik agar setiap tugas atau materi atau absensi itu tidak berantakan. Nah, ini kalau udah berantakan membuat kita bingung. Oke, saya akan buatkan dari semua kelas yaitu seperti ini.
Oke, saya rasa cukup ini untuk pembuatan topik. Ikuti ke tahap berikutnya. Oke, pada tahap ketiga ini saya akan mengganti header pada background kelas ya. Header kelas di sini caranya yaitu dengan cara kita klik kelas, lalu pilih tema. Lalu kita bisa pilih di sini beberapa macam tema yang sudah dipilihkan oleh si Google Classroom itu sendiri. Misalkan saya contohkan ini, maka kita klik, maka dia akan terganti dengan tema per kelasnya. Lalu bagaimana jika kita ingin membuatnya itu secara custom? Maka jika kita ingin membuatnya secara custom, maka di sini ada menu yang namanya upload foto. Nah, di upload foto lah ini kita buat dulu, kita desain dulu apakah itu untuk pengeditan image atau gambar, maka bisa kita pasang di sini. Gitu ya. Nah, itu adalah cara untuk mengganti header. Oke, sekian untuk mengganti header pada kelas Google Classroom. Kita akan membuat absensi kelas. Oke, langsung aja. Di sini pilih tugas kelas. Lalu di tugas kelas kita buat, lalu kita pilih pertanyaan. Nah, di pertanyaan ini saya akan ketikkan misalkan absensi, misalkan ini kita lihat tanggal adalah tanggal untuk hari Senin ya, maka Senin ya, maka untuk absensi tanggal 23 Agustus 2021. Lalu di sini kita isi sudah siapkan ini. Nah, ini kita isi ini ya. Lalu kita pilih pilihan ganda di sini. Lalu pada opsi pertama adalah hadir, yang kedua adalah sakit, ketiga adalah izin. Nah, di sini kita akan coba untuk upload file. Kita akan tambahkan link. Nah, di sini kita akan lampirkan Google Form ya, karena di sini adalah jika siswa nih, seperti ini, jika siswa berhalangan hadir atau berhalangan mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit, maka diharapkan untuk mengunggah atau mengupload surat keterangan dokter. Dan jika siswa berhalangan mengikuti pembelajaran dikarenakan izin, maka diharapkan untuk mengunggah atau mengupload pernyataan dari orang tuanya. Maka dari itu kita akan buat formulirnya. Kita akan buat untuk agar siswa mengupload file. Nah, ini kita pilih upload file, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini izinkan untuk file tertentu ya, kita hanya menerima untuk PDF dan image saja. Lalu jumlah maksimal 1, untuk ukuran maksimal adalah 1 MB. Nah, di sini jangan diisi untuk wajib diisi, biarkan saja untuk tidak
diisi karena ini hanya untuk yang berhalangan mengikuti pembelajaran daring. Nah, di sini kita akan langsung kita kirimkan, lalu kita pilih tautan, pendek tautan, kita copy, lalu kita salin, kita silang. Di sini kita boleh untuk close ya. Lalu di sini kita akan close juga ini, lalu kita tambahkan tautan yang tadi kita tempel, maka tambahkan link. Maka bagi siswa yang berhalangan hadir, maka bisa, atau kita edit sedikit ya. Di sini misalkan formulirnya kita akan edit dulu. Nah, di sini ya, untuk siswa yang sakit maka sakit, dan untuk siswa yang izin. Nah, di sini ya. Oke, ini sudah tercopy ya, tadi kita silang ya. Maka sudah tampil. Lalu selanjutnya adalah misalkan ini untuk TKJ 1 saja, karena nanti kita akan jadwalkan, maka ini untuk satu kelas. Lalu untuk poin kita tidak ada nilai. Lalu tenggat atau batas waktu kita bisa berikan ya. Di sini misalkan tanggal 23, berarti tenggat waktu sampai dengan tanggal 24, berarti 1 hari. Lalu topik kita masukkan ke absensi, jangan lupa ya, topik kita masukkan ke absensi, bilang ganda. Oke, ini selesai. Jangan lupa untuk kita jadwalkan, bukan kita tanyakan ya. Nah, untuk penjadwalannya adalah pada tanggal 23 pukul misalnya 7.30. Oke, kita klik jadwalkan. Nah, maka secara otomatis nanti pada tanggal 23 akan ada absensi untuk kelas 10 TKJ 1. Nah, seperti itu ya. Oke, saya akan lanjut ke kelas yang lainnya. Oke, dengan selesainya pembuatan absensi untuk kelas 10 RPL, maka selesai cara membuat absensi. Oke, kita next ke video berikutnya. Baik, lanjut kita ke sesi yang kelima, yaitu kita akan membuat sebuah tugas. Nah, di sini kita akan membuat materi terlebih dahulu, baru nanti tugas. Oke, untuk memberikan materi, misalkan ada 3. Di sini saya akan klik buat, lalu di sini adalah klik materi. Nah, ini untuk materi, misalkan materi KD misalkan 3.1, misalnya pengiriman data ya. Lalu di sini misalkan materi 3.1, kita ulang lagi deskripsinya, misalkan
pengiriman data. Nah, silahkan baca dan pelajari pada tautan pada materi berikut ini. Nah, seperti itu saja ya materinya. Nah, di sini kita akan menggunakan dengan metode link. Di sini link yang dimaksud adalah link untuk kita ambil dari website. Saya close, terus saya close. Nah, di sini saya akan cari materinya, materi pengiriman data, unicase dan multicase misalkan. Nah, ini adalah materi unicase, broadcast, multicase. Nah, ini bagus menurut saya. Maka caranya untuk agar siswa dapat membaca ini, maka kita hanya menuju ke link atau ke address ya, link addressnya ini, pencarian ini, kita klik kanan lalu kita copy, lalu pastikan di sini link kita akan tempel atau paste, kita tambahkan. Nah, ini cara memberikan materi menggunakan link website yang ada di internet. Nah, di sini juga sama ya. Untuk topik jangan lupa kita masukkan ke materi. Lalu untuk kelas biarkan karena hanya satu kelas ya. Karena ini akan saya jadwalkan. Bila dia 2 kelas maka tidak bisa untuk dijadwalkan. Oke, saya akan jadwalkan di tanggal 23, 7.30 jadwalkan. Ya, oke, selesai pada materi kelas 10 TKJ 1. Lalu untuk kelas berikutnya seperti 10 TKJ 2 atau 10 RPL, ini kita tidak perlu memberikan materi lagi, hanya kita menggunakan fitur yang namanya fitur gunakan kembali postingan ya, yang ini ya. Oke, saya ulangi, klik buat, lalu gunakan kembali postingan. Lalu di sini kita klik pada 10 TKJ 1 ya. Lalu di sini kita pastikan bahwa ini adalah materinya yang sama. Buatkan salinan atau semua label. Gunakan kembali. Pastikan ini terchecklist ya. Lalu di sini kita tidak perlu lagi membuat. Untuk materi ini adalah TKJ 2, jangan lupa untuk menjadwalkan. Ini kita ubah menjadi 23, 7.30 jadwalkan. Oke, berikutnya juga untuk kelas 10 RPL. Oke, dengan saya memberi materi pada 10 RPL, maka selesai tugas kita untuk memberi materi dengan menggunakan website. Oke, next ke video berikutnya. Oke, selanjutnya kita di sesi ini kita akan membuat juga sebuah materi, hanya bedanya nanti materinya dengan menggunakan link YouTube misalkan ya. Ini kita sudah selesai. Di sini caranya adalah klik buat, lalu materi. Nah, jangan lupa untuk kita copy pastekan yang seperti tadi atau buat salinan. Buat, lalu materi, buat, lalu gunakan kembali postingan.
untuk 10 TKJ1, lalu materinya kita gunakan kembali. Nah, setelah kita gunakan kembali, ini jangan lupa untuk kita hapus, karena kebetulan ini saya anggap materinya adalah sama. Maka di sini saya akan membaginya dengan menggunakan link YouTube ini. Nah, di link YouTube ini kita tinggal cari, misalkan untuk pengiriman, misalkan data case multicase seperti itu. Nah, di sini misalkan ini kita klik lalu tambahkan. Nah, di sini kita sudah tambahkan dengan menggunakan link yang ada di YouTube. Kita pastikan ini adalah kelas 10 TKJ1. Lalu jangan lupa untuk kita menjadwalkan. Di sini kita akan jadwalkan tanggal 23, lalu jadwalkan. Oke, jangan lupa untuk materi-materi yang di kelas lain seperti kelas 10 TKJ2 dan 10 RPL, kita akan gunakan cara yang sama ya. Kita gunakan postingan kembali materi 3.1 ya. Pastikan bahwa ini sudah ngelink ke YouTube-nya. Maka di sini kita tinggal berikan penjadwalan pada tanggal 23 Agustus jam 7.30. Oke, jadwalkan. Oke, mudah ya. Lalu selanjutnya ke 10 RPL, lalu tugas buat gunakan salinan, tugasnya gunakan lagi. Di sini sudah pastikan YouTube, jadwalkan, kita beri 23 7.30, jadwalkan. Oke, selesai untuk memberi tugas dengan menggunakan YouTube. Nah, kali ini kita akan buat tugas dengan bukan tugas, maksud saya materi, memberikan materi dengan metode satu lagi, yaitu kita gunakan kembali postingan. Lalu di sini kita pastikan untuk menyalin. Nah, lalu di sini kita pastikan bahwa kita tidak menggunakan link YouTube. Kita akan pakai metode atau fitur yang Google Drive. Nah, di Google Drive ini kita punya catatan bahwa kita harus mempunyai file yang tersimpan di Google Drive itu, atau di Google Drive kita ya. Saya akan klik ini, lalu saya akan masuk ke Google Drive. Nah, di Google Drive ini harus ada minimal file PDF misalkan. Jadi nanti kita bisa untuk link ke dalam atau masuk ke dalam Classroom. Saya contohkan misalkan di sini pengiriman data multicase seperti ini. Lalu saya cari untuk file PDF. Nah, misalkan ini PDF-nya ya, atau ini. Nah, ini ya. Saya akan download terlebih dahulu. Lalu saya akan letakkan desktop. Sini saya untuk memasukkan ke drive kita, maka kita akan upload dengan cara upload file ya. Kita cari di desktop bahwa di situ adalah
materi pengiriman materi pengiriman data. Oke, saya open. Maka ya, dari Google atau Google Drive akan mengupload ya, satu upload selesai. Oke, sudah terupload ya. Ini adalah filenya. Nah, ini adalah filenya. Nah, di sini pada materi kita menggunakan Google Drive, kita klik Google Drive-nya. Lalu di sini kita pilih terbaru, maka secara otomatis akan ada file yang berbentuk PDF. Kita klik, lalu kita pilih sisipkan. Nah, di sini pastikan bahwa masuk ke dalam materi 10.3.1, lalu jangan lupa untuk menjadwalkan pada tanggal 23 jam 7.30 jadwalkan. Nah, ini akan saya buat untuk kelas 10 TKJ 2 dan 10 RPL. Caranya sama, kita klik, kita ke buat, gunakan postingan. Nah, ini Google Drive, materi data sudah, lalu kita tinggal jadwalkan di tanggal 23.7.30. Nah, selesai ya. Lalu untuk kelas 10 RPL sama tugas buat dari sini kita tinggal jadwalkan. Oke, selesai untuk materi. Oke, dengan demikian untuk sesi pemberian atau memberikan materi menggunakan link tautan, menggunakan link YouTube, dan menggunakan link yang ada di Google Drive. Oke, ikuti sesi berikutnya, tahap berikutnya. Baik, lanjut lagi kita sesi ini. Pada sesi kali ini saya akan membuat tugas untuk setiap kelas yang ada di sini ya. Kelas 10.3.1, 10.3.2, 10 RPL. Oke, langkahnya adalah masuk ke 10 TKJ1, kita klik tugas kelas. Lalu di sini kita pastikan kita klik buat, lalu jangan lupa adalah tugas. Nah, di sini pada tugas, misalkan contoh untuk tugas adalah tugas tugas pengiriman data, pengiriman data. Oke. Lalu di sini bacalah dari materi berikut ini, lalu pelajari ya, seperti itu. Misalkan untuk kata-kata opsional ya, nanti teman-teman bisa dengan membuatnya secara custom. Nah, di sini lalu rangkum atau lalu buatlah resume misalkan dalam kurung rangkuman dari materi berikut ini. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita akan gunakan yang pertama adalah tautan, tambahkan link ke website. Kita abaikan dulu. Kita akan cari dulu materi Unicast tadi ini. Lalu ini saya akan buka websitenya.
sini. Ini adalah materinya, kita akan copy paste kembali, kita salin. Di sini kita masukkan link, kita tempel, lalu tambahkan. Nah, dari kepada kita memberikan tugas kepada siswa agar siswa membuka website ini, lalu di dalamnya siswa akan membaca dan nanti membuat resume dan merangkum. Jika kurang jelas, nanti kita bisa perjelas, misalkan setelah selesai membuat resume, maka foto dan atau scan tulisan tersebut, lalu upload ke kelas ini ya. Lalu di sini kita akan beri misalkan untuk penilaian 80 misalkan. TKJ 1 tenggat ini biasanya kalau kita akan buat untuk tenggatnya adalah mungkin bisa sampai 5 hari atau 4 hari. Di sini saya anggap untuk 5 hari ya. Nah, di sini untuk topik jangan lupa kita sudah ke tugas. Ya. Oke. Untuk tenggat waktu, tugas topiknya adalah tugas. Poin terbesar nanti 80 atau mungkin bisa 85 ya, 85. Jangan lupa untuk menjadwalkan. Nah, di sini kita jadwalkan tanggal 23, jadwalkan. Nah, selesai pada satu kelas, saya akan meneruskan untuk 10 TKJ 2 dan 10 RPN. Ya, dengan selesainya ini, maka selesai untuk pemberian tugas dengan menggunakan link di website. Kita lanjut untuk pembuatan tugas dengan menggunakan link YouTube. Oke, caranya kita masuk ke TKJ 1, tugas kelas. Kita akan buat misalkan tugas, karena tugas sebelumnya kita sudah pernah buat, maka kita akan gunakan kembali, lalu tugas siswa. Nah, di sini untuk perintahnya dan deskripsinya sama. Yang membedakan adalah pada websitenya ini ya. Kita akan menggunakan link YouTube. Maka di sini pengiriman kita akan searching Unicast Multicast. Pengiriman data Unicast misalnya. Nah, ini kita udah temu, kita klik ini lalu tambahkan. Nah, ini. Lalu selanjutnya pastikan untuk 10 TKJ 1 untuk batasannya sama tanggal 28 untuk tugas masuk. Jangan lupa untuk kita jadwalkan tanggal 23, jadwalkan. Oke, selanjutnya untuk 10 TKJ 2 dan 10 RPN. 10 TKJ 2 saya klik, tugas kelas, lalu buat gunakan kembali postingan. Di sini saya akan klik tugas pengiriman lalu gunakan kembali. Nah, di sini sudah tercantum untuk YouTube, maka kita hanya tinggal menambahkan tanggal tenggatnya atau tanggal 28 Agustus. Oke, kita jadwalkan tanggal 23, jadwalkan.
Selanjutnya kita ke 10 RPL, tugas kelas kita buat, gunakan kembali postingan. Di sini pengiriman data, gunakan kembali. Nah, ini sudah betul. Lalu untuk tenggat kita buat tanggal 28, tugas ini, lalu untuk jadwalkan tanggal 23, jadwalkan. Nah, maka selesai untuk pembuatan tugas dengan menggunakan link YouTube. Nah, kali ini saya akan membuatkan tugas dengan menggunakan file yang ada di Google Drive. Oke, ikuti, lanjut lagi. Kita klik tugas kelas, lalu di sini kita akan buat, lalu kita akan gunakan kembali postingan. Di sini adalah tugas pengiriman data, lalu gunakan kembali. Nah, di sini untuk YouTube kita pastikan kita silang, kita ganti dengan tambahkan di Google Drive. Karena di Google Drive sudah kita sediakan tadi sebelumnya di awal, ya, yang ini, misalkan yang ini, ya, sama ini ya, 1, 2, 3, kita sisipkan. Kita sisipkan, sudah ya. Lalu di sini kita akan memberi waktu tenggat 28, tugas di sini kita jadwalkan. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk kelas berikutnya seperti kelas 10 TKJ2 dan RPL ini saya akan buatkan juga. Nah, selesai. Sudah kita memberikan tugas, baik itu tugas berupa website, tugas berupa link YouTube, dan tugas berupa atau file yang ada di Google Drive. Oke, saksikan terus, kita ke tahap berikutnya atau ke sesi berikutnya. Ada beberapa kelas, saya contohkan untuk satu kelas saja dulu. Di sini kelas 12 TKJ2. Pada kelas ini saya akan mengecek tugas kelas. Jadi pada tugas kelas ini nanti yang akan saya cek adalah pada absensi dan pada evaluasinya atau tugasnya. Di sini absensi saya klik terlebih dahulu. Ada 30 siswa yang sudah absen dan 5 siswa yang belum absen. Di sini saya buka dengan cara klik angka 31-nya. Lalu di sini terlihat siswa-siswa yang sudah login sebanyak 31 siswa. Nah, di sini saya contohkan misalkan untuk kita mengembalikan absensi secara sendiri-sendiri, tetapi kalau untuk secara berbarengan atau secara keseluruhan kita bisa mengklik di sini pada tombol diserahkan. Nah, tombol diserahkan kita klik, maka semua siswa yang sudah absen akan terchecklist. Nah, di sini kita klik kembalikan. Oke, maka di sini ada verifikasi bahwa 30 siswa yang sudah absen akan kita kembalikan untuk mendapatkan atau siswa mendapatkan notifikasi bahwa absen sudah dikoreksi. Nah, di sini hanya tinggal 5 siswa yang belum absen. Nah, ini adalah nama-namanya kita bisa tahu. Lalu selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk melihat absensi pada minggu yang lainnya. Nah, kalau di sini saya absensi pada minggu tanggal 28 Januari 2021 ya, maka di sini saya juga bisa melihat absensi di minggu-minggu yang lainnya. Seperti contoh 21 Januari. Nah, ini 31 juga siswa yang sudah hadir.
Di sini langkahnya adalah sama seperti tadi, bahwa kita checklist diserahkan, lalu kita klik kembalikan, lalu langkah selanjutnya adalah klik kembalikan. Maka sejumlah 31 siswa akan mendapatkan notifikasi bahwa absensi sudah dikoreksi oleh gurunya. Nah, ini kita akan mengoreksi absensi minggu demi minggu. Nah, kalau yang ini 30 dan yang tidak hadir atau yang belum absensi itu sebanyak 6 siswa. Lalu selanjutnya di sini untuk tugas dan evaluasi saya akan coba mengoreksi hasil tugas siswa dan sekaligus memberi nilai. Ini ada 8 siswa yang mengerjakan dan 28 siswa yang belum mengerjakan. Nah, di sini saya contohkan, misalkan dari saya buka tugasnya, maka di sini akan tampil sejumlah 8 siswanya yang mengerjakan dan 28 siswa yang belum mengerjakan. Misalkan nih, saya akan memberi nilai atau mengoreksi hasil daripada siswa yang bernama Daniel. Nah, ini Daniel. Saya klik. Di sini akan tampil pekerjaan atau tugas Daniel yang dikumpulkan ke gurunya. Di sini sebanyak 3 lembar. Nah, di sini dia berupa JPEG ya, atau file image atau file gambar. Di sini saya bisa mengoreksi satu persatu, lembar demi lembar, hasil daripada pekerjaan siswa. Di sini saya akan mengoreksinya, saya zoom secara detail, kita bisa melihat, dan apabila kita ragu, kita bisa juga mendownloadnya. Ini ada tombol download, kita klik, maka akan tampil atau tersimpan di PC atau laptop kita. Nah, ini kita langsung menuju, dan ini adalah filenya. Filenya hampir sama dengan apa yang kita lihat pada Google Classroom-nya. Nah, ini. Oke, lalu saya rasa cukup. Di sini saya tinggal memberikan nilai. Karena nilai maksimal 85, karena menurut saya ini adalah pekerjaan bagus, maka saya beri nilai 85, dan boleh teman-teman memberikan komentar secara pribadi ke Daniel tersebut. Di sini misalkan saya contohkan, bagus sekali misalkan. Maka setelah itu kita klik posting. Di sini kita klik posting. Maka dengan sendirinya komentar yang ada di atau yang dari kita akan masuk secara pribadi ke siswa. Lalu selanjutnya nilai sudah, lalu kita klik tombol kembalikan. Nah, lalu kita klik kembalikan sekali lagi. Maka di sini kita close atau silang. Secara otomatis si Daniel yang sudah dinilai akan terletak atau berada pada di bawah. Kita lihat ya, kita scroll ke bawah, maka yang dinilai hanya baru satu orang di sini adalah si Daniel itu sendiri, berada di bawah. Oke, kita lanjutkan untuk menilai hasil daripada siswa yang lain. Di sini kita klik siswa yang lain itu. Nah, di sini ada 2 lembar, karena berbeda ya setiap siswa, baik siswa 1, siswa 2 pasti berbeda. Di sini hanya 2 lembar, maka bisa kita langsung memberikan nilai pada kolom ini langsung tanpa harus masuk atau mengecek secara detail.
Di sini saya klik atau saya beri nilai 83 dan saya klik kembalikan. Maka akan tampil satu layar lagi atau kotak dialog. Di sini kita berikan komen atau pribadi ya, pesan pribadi di sini. Bagus misalkan. Kita klik kembalikan. Maka siswa tersebut akan mendapat notifikasi yang sama dengan siswa yang satu tadi. Nah, di sini satu siswa sudah kita koreksi dan di sini adalah hasil daripada siswa yang kedua ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan terus sampai semua siswa yang mengerjakan itu kita nilai semua. Setelah selesai kita semua mengoreksi hasilnya, di sini kita klik, kita cari setelan, di sini pilih yang paling atas. Nah, pada klik paling atas dia akan nanti tampil di sini spreadsheet online yang produk dari Google itu sendiri. Bahwa kita itu akan ditujukan atau menuju ke link ini. Jadi siswa yang saya beri nilai tadi ini terletak ya dengan 28 Januari 2021 dan sebanyak 8 siswa yang hanya saya beri nilai. Di sini pas cukup 8 nilai yang valid. Setelah itu saya akan close saja, menandakan bahwa nilai yang saya masukkan adalah valid. Nah, itu saja teman-teman tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila penting maka bisa teman-teman share ke media sosial teman-teman. Nah, di sini kita akan menuju ke Google Classroom yang mana kita akan membuat soal atau kuis di kelas masing-masing. Nah, di sini saya contohkan untuk kelas 12 TKJ 2. Saya klik dulu kelas 12 TKJ 2, lalu saya klik tugas kelas. Sini saya akan klik buat. Lalu selanjutnya saya klik tugas kuis. Nah, di sini saya akan membuat tugas kuis. Isikan untuk judul maupun deskripsi itu disesuaikan ya rekan-rekan atau Bapak Ibu. Nah, boleh mencontoh yang ada di sini juga boleh, silakan. Yang paling penting dalam pembuatan soal di sini adalah kita pastikan bahwa poin ini jangan kita beri nilai 100. Pastikan bahwa ini tidak dinilai. Kenapa? Karena pada form kuis nantinya yang akan secara otomatis memberi nilai kepada siswa berapa siswa mengerjakan atau jumlah betul berapa kepada siswa itu, maka secara otomatis form kuis ini akan menilai secara otomatis. Jadi pada form di sini tugas kuis ini pastikan poin itu adalah 0. Dan sama halnya dengan tugas-tugas lainnya, bahwa di sini perlu kita berikan tenggat waktu atau waktu limit. Lalu kita yang membedakan di sini adalah pada topik. Topik pastikan bahwa karena kita sudah membuat topik sebelumnya,
berarti arahkan topik ini ke mana topik yang kira-kira cocok, karena di sini kita akan buat topiknya itu sesuai dengan yang kita sudah buat. Di sini masukkan kuis ini sebagai evaluasi ataupun tugas. Oke, pastikan bahwa untuk topik kita pilih tugas dan evaluasi. Untuk tenggat ya, pastikan Bapak Ibu lebih tahu kapan kuis ini akan mulai dipostingkan dan kapan limit waktu yang akan Bapak Ibu berikan ke siswa. Kita klik ke kuis ini, maka akan ada 2 tab. Yang paling penting adalah kita klik pengaturannya dulu. Nah, akan tampil seperti ini. Pastikan bahwa ini 1 kali rekomenden ya, atau responden. Lalu ini ikutin saja seperti ini, bahwa yang ada hanya nilai poin. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita akan dihadapkan oleh blank quiz. Ini kita rubah saja menjadi mata pelajaran yang kita ampu. Misalkan di sini saya mata pelajarannya adalah teknologi layanan jaringan. Lalu selanjutnya ini deskripsinya boleh disamakan atau boleh dengan kata-kata lain, boleh silahkan. Intinya dalam membuat sebuah soal atau suatu soal untuk siswa, maka ada 2 bagian di sini saya buat. 1 bagian adalah bagian untuk biodata siswa, dan 1 bagian lainnya adalah untuk soal itu sendiri. Karena kalau itu kita langsung buat soal di sini, maka nanti tidak tahu ini si soal ini yang mengerjakan atas nama siapa. Tetapi kalau kita membuatkan 2 bagian seperti ini, maka akan mengikuti bahwa nama siswa dan kelas siswa ini akan mengikuti soal yang ada di bawahnya. Jadi yang mengerjakan siapa, jadi nanti pada waktu si guru memeriksa maka akan tahu ini atas nama siapa. Dan oke, kita lanjut. Di sini kita nama sudah kita buat, lalu kelas jangan lupa dengan menggunakan drop down. Lalu selanjutnya wajib diisi ini adalah kita klik centang. Nah, lalu selanjutnya ini kita cukup 2 saja ya, nama dan kelas saja. Ini kalau kita kelebihan seperti ini bisa kita klik hapus saja bisa. Nah, setelah 2 bagian untuk biodata, kita buat bagian di sini adalah bagian untuk soal. Nah, kita klik ini dan di sini adalah bagian tanpa judul ini kita rubah menjadi mapel yang kita ampu. Nah, di sini misalkan untuk saya tambahkan di depannya adalah soal teknologi layanan jaringan misalkan. Seperti itu ya. Untuk deskripsi boleh silahkan diisikan sama, boleh diisikan sebagai perintah. Perintahnya misalkan karena ini pilihan ganda, maka jawablah atau pilihlah jawaban yang Anda anggap benar. Misalnya perintahnya seperti itu. Ini juga kita juga bisa mendesain sesuai keinginan kita sendiri atau guru itu. Jadi misalkan kita ingin mendesain masalah warnanya, kita ingin mendesain masalah template-nya atau temanya, di sini di Google Classroom sudah disediakan. Tinggal kita bagaimana kita mengolahnya, mendesainnya sesuai dengan keinginan kita, agar membedakan dengan soal-soal dengan materi atau mapel lainnya. Oke, kita mulai. Di sini saya sudah menyediakan soal yang sudah saya sediakan. Di sini saya simpan di folder ini dan nantinya saya akan mengcopy paste 1 per 1 ya dari soal. Ini saya sudah siapkan 5 soal karena nantinya adalah poin ataupun nilai itu sendiri adalah 100, maka dari 5 soal ini saya akan berikan di situ 20 poin per 1 soal. Nah, di sini saya akan memulai, saya klik soalnya atau saya sorot dulu, saya blok soalnya, saya klik kanan lalu saya copy, lalu saya ke arah Google Classroom lagi, saya pastikan saya klik kanan di sini, saya paste. Artinya bahwa saya mengcopy paste, saya menyalin
copy-nya itu secara satu persatu. Itu soalnya sendiri saya copy, lalu yang kedua saya balik lagi, itu saya copy paste untuk jawabannya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita copy baik soal maupun jawabannya, di sini kita harus tahu kunci jawabannya. Nah, di sini karena kunci jawabannya adalah B, ya, yang bertekstur merah, maka di sini saya pastikan dulu adalah saya buat kunci jawaban. Di sini satu soal adalah 20 poin, saya tuliskan 20 poin, lalu saya checklist atau saya klik pada jawabannya, lalu saya klik selesai. Setelah saya klik tombol selesai ini, maka langkah selanjutnya adalah saya klik tombol wajib diisi, agar siswa wajib mengisinya untuk penilaiannya tidak mengacak nantinya. Jadi itu wajib kita isi. Oke, selanjutnya kita klik plus atau menambahkan soal. Saya copy pastekan kembali dari soal yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan copy sebanyak 5 soal, ya. 5 soal, itu soalnya dan jawabannya, soalnya dan jawabannya, begitu seterusnya. Jangan lupa untuk memberi agar soal itu nanti diacak, begitu juga jawabannya kita acak juga. Jadi siswa atau responden itu pada waktu dia menerima soal dari kita, itu antar satu siswa dengan siswa lainnya, dia soalnya tidak sama, dalam arti urutan soalnya tidak sama. Begitu juga opsi atau pilihan A, B, C, D, E-nya itu juga antar siswa satu dengan siswa lainnya itu tidak sama. Nah, ini adalah kelebihan daripada Google Classroom. Akan mengikuti terus sampai dengan 5 soal ini selesai.
sini setelah kita selesai atau menyelesaikannya, kita klik kirim agar atau untuk mendapatkan tautan atau link yang akan kita nantinya kita bagikan ke siswa. Nah, ini link inilah yang kita copy atau kita klik salin di sini juga bisa. Nah, setelah kita tercopy seperti ini, maka siswa nantinya, ini saya anggap di sini adalah kolomnya siswa. Nah, siswa tinggal mengcopy paste ataupun klik link yang kita sudah berikan, maka secara otomatis siswa akan mendapatkan tampilan yang ada seperti ini. Nah, di sini ini saya akan contohkan ya. Di sini saya akan mengisi nama lengkap. Misalkan contoh saya mengisikan nama lengkap si siswa. Lalu selanjutnya setelah itu saya klik kelas. Nah, di sini saya klik berikutnya. Maka jika kita tidak mengisi kelas dan nama, maka siswa tidak akan bisa lanjut sampai dengan tampilan soal seperti ini. Nah, di sini misalkan ada kesalahan, kita juga bisa koreksi. Jadi kita koreksinya, nah ini masih ada 0 misalkan. Maka kita kembali ke pembuatan soal tadi, lalu kita pilih soal yang masih poinnya masih 0. Maka di sini saya koreksi. Nah, ini poinnya masih 0. Saya ubah, lalu saya berikan angka atau poin 20. Kita klik selesai. Maka secara otomatis pada lembar siswa itu akan tampil yang sudah kita perbaiki atau sudah benar. Ini saya akan coba untuk mengisinya atau mengerjakannya. Nih di sini misalkan pada lembar siswa seperti ini, saya akan mencoba mengisinya. Ini saya isi. Ini saya buat misalnya secara acak lah jawabannya ya. Jadi misalkan saya isi secara acak tanpa saya baca-baca dulu. Nah, setelah itu saya klik kirim. Lalu di sini tampilan siswa hanya lihat skor. Yang saya lihat skornya pada waktu siswa itu betul berapa, maka tampilannya skor itu hanya ada di sini. Pada waktu siswa ingin mengerjakan kembali, dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena pada pengaturan pembuatan soal kita tadi, kita buat hanya 1 kali penanggapan pada responden ataupun pada siswa. Nah, seperti itu. Maka kita bisa mengecek yang lainnya seperti ini ya, bahwa si responden atau siswa tadi sudah mengerjakan. Karena ini di sini kebetulan hanya 1 siswa yang sudah mengerjakan, maka hanya ada tampilan 1 tanggapan. Oke, saya rasa cukup. Kita silang, kita kembali ke Google Classroom. Nah, di sini secara otomatis blank quiz ini sudah ada isinya. Kita tinggal klik jadwalkan saja. Oke, kita klik jadwalkan, lalu kita jadwalkan saja sesuai dengan kapan kita ingin postingkan. Nah, setelah jadwalkan, maka selesai sudah kita membuat pertanyaan atau membuat evaluasi kuis pada 1 kelas ini. Nah, seperti ini, abu-abu seperti ini ya. Menandakan kita berhasil. Kita kembali ke kelas lagi. Dan di sini saya akan membuat dari semuanya. Karena kelas 12 TKJ 1 itu sama dengan kelas 12 TKJ 2 maksud saya. Ini hanya memberikan postingan ulang, ya kan? Jadi tidak perlu membuat soal seperti awal tadi, kita hanya mempostingan ulang. Nah, coba ya. Kita pilih postingan yang kita tadi pilih atau kita buat. Karena TKJ 1, 12 TKJ 1 dengan 12 TKJ 2 sama, maka di sini semuanya itu sudah pasti sama. Yang membedakan hanya tenggat atau waktunya saja. Nah, limit waktu atau tenggat ini kita akan atur secara manual kembali. Lalu setelah itu jangan lupa untuk jadwalkan. Maka setelah kita klik jadwalkan, maka selesai sudah pekerjaan kita membuat soal di kelas itu, baik itu kelas 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2. Setelah selesai seperti ini, nah ini sudah selesai, TKJ 1, TKJ 2 selesai. Di sini saya akan meneruskan dengan kelas 11 dan kelas 10-nya. Kelas 11 akan sama dengan kelas 11 satunya lagi, kelas 10 akan sama dengan kelas 10 yang lainnya lagi. Jadi
saya membuatnya untuk tingkat 11 saya buat satu, lalu nanti saya copy, saya postingkan kembali, lalu kemudian saya buat kelas 10. Untuk tingkat 10 saya membuat satu soal lagi dan saya kopikan kembali atau postingkan kembali. Nah, di sini saya atau rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa mengikuti dengan cara melihat kursor saya yang bergerak, itu menandakan kita sambil berlatih ya di rumah ataupun berlatih sendiri agar kita lebih kompeten. Oke, kita simak sampai dengan video ini habis agar kita lebih paham kembali atau paham lagi untuk pembuatan soal di kelas Google Classroom.
Nah, misalkan seperti ini, kita sudah semua selesai menyelesaikan semua pekerjaan kita dalam membuat soal, baik itu tingkat 11, tingkat 12, 11 ataupun tingkat 10, tetapi masih ada kesalahan, maka kita bisa mengeditnya. Nah, di sini kita akan buat lagi atau edit. Setelah kita edit, kita klik pada lembar soalnya yang ini, kita klik. Dan di sini kita bisa edit, misalkan contoh di sini saya akan mengedit untuk pengaturannya. Maka saya klik edit pengaturannya, di sini saya bisa mengedit kembali ataupun yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kita akan samakan dengan standar dalam pembuatan soal, bahwa nanti siswa atau responden hanya akan ada atau nilai poinnya saja. Nah, di sini sudah selesai dan di sini saya klik kirim untuk melihat tautan atau link. Nah, ini sudah selesai, saya klik silang dan di sini saya klik jadwalkan kembali. Maka yang salah atau yang keliru ataupun yang belum benar maka bisa kita jadwalkan kembali. Di sini misalkan juga seperti ini akan saya jadwalkan kembali. Oke, dengan menyelesaikan semua pembuatan soal itu baik tingkat 12, tingkat 11, dan tingkat 10 semuanya kita sudah buat, maka berakhir sudah pekerjaan kita dalam membuat soal di kelas dengan menggunakan Google Classroom. Dan di sini mudah-mudahan video yang saya buat ini adalah bermanfaat. Silahkan share apabila itu berkenan. Dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.